wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak yang pernah jika ada seorang tuan menggauli budaknya, lalu setelah itu ketika tuannya mati, maka budaknya itu menjadi waris yang turun ke anak-anaknya, anak laki-laki misalnya, Bu ya. Nah, itu apakah boleh anak laki-lakinya juga nanti, karena budak itu kan hak milik, apakah boleh digauli juga, ataukah karena sudah pernah digauli ayahnya maka hukum budak itu menjadi hukum posisinya sama seperti ibu tiri gitu, Bu ya, seperti apa? Ini saja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ada masalah perbudakan ini sudah kisah di dalam kitab, tidak pernah ada di alam nyata. Jadi pembahasan tentang budak perbudakan itu adalah kisah-kisah di dalam fikih dahulu, dan di dalam Islam memang ada kisah perbudakan, akan tapi bersama kisah perbudakan itu ada kisah atau cerita kemuliaan memerdekakan budak. Jadi Islam itu memang menganjurkan menghentikan perbudakan, sehingga disebutkannya perbudakan dalam Islam itu untuk mengiringi. Karena apa? Di agama lain di luar Islam sana ada perbudakan, maka Islam menyebut perbudakan, tapi kemudian menganjurkan untuk memangkas perlahan demi perlahan. Kenapa nggak dipangkas langsung saja? Yo nggak bisa. Kenapa? Ada satu orang yang membeli budak daripada orang kafir dengan harga yang banyak. Kalau langsung dipangkas, bangkrut dia, melarat nanti. Maka Islam menganjurkan di saat kau ini kafaratul yamin, kafarat jima' fi nahar Ramadan, banyak kafarah ada dengan idku raqabatin. Bahkan di pahalanya berlipat-lipat, Masya Allah. Baik, seperti itu. Kemudian budak yang pernah digauli oleh seorang sayyid, maka tuannya, maka dia akan mahram, ya, akan menjadi mahram buat semuanya. Tidak bisa diwarisi oleh anaknya untuk bisa digauli. Ini adalah masalah-masalah, karena hubungan badan yang halal itu adalah mahram itu. Hubungan badan yang halal adalah mahram, sebab perbudakan adalah halal. Dan ingat, perbudakan adalah boleh, bukan berarti Islam memulai perbudakan. Karena di luar sana, di luar Islam itu kita melihat dari sisi ini. Orang di luar Islam menganggap Islam itu, lihat, mengadakan perbudakan, boleh perempuan diperbudak. Bukan, budak itu sebabnya kekafiran. Nggak ada orang diangkat langsung dicolong jadi budak, itu nggak ada. Itu berangkat dari kekafiran, peperangan dan sebagainya. Lalu karena orang kafir menangkap kaum muslimin, menjadikan budak, maka di saat orang kafir kita ambil, maka kita jadikan budak. Antara tiga, kita bunuh, atau kita merdekakan, kita bunuh, atau kita bebaskan biar pulang, atau kita bunuh karena kita dalam peperangan, atau kita jadikan budak. Sehingga dari sinilah nanti akan menjadi budak, ada nilainya. Sehingga ada satu orang, saya dapat budak ini, budak, kemudian ngapain? Oh, saya butuh duit, saya jual. Maka disitu terjadi jual beli. Bukan Islam memulai adanya perbudakan. Nggak ada orang merdeka langsung jadi budak, itu nggak ada. Sebabnya adalah kekafiran itu. Kemudian ada budak tiba-tiba masuk Islam punya, karena lagi Islam itu budak. Tapi sebabnya di situ. Jadi jangan dianggap Islam memulai adanya perbudakan, tidak. Seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan di dalam Islam, tapi di sanalah memang selalu Islam itu dalam bahasa baru ini, al-Islam fi qafasil ittiham, ya. Islam itu dituduh terus. Di luar itu perbudakan sudah banyak. Orang di luar Islam biasa saja. Sementara Islam yang ingin menghapus perbudakan dengan halus dan sukses. Kebebasan perbudakan dalam Islam lebih dulu daripada di negeri-negeri sana. Bahkan ditemukan katanya di luar sana, di negeri-negeri kafir sana masih ada sisa-sisa perbudakan. Di 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Islam sudah lama, sudah sirna. Mulai dari Islam ada di Indonesia pun nggak ada kisah perbudakan kok. Itu hanya kisah di buku saja. Islam sukses dalam menghapus perbudakan. Tapi begitulah namanya kebencian yang kepada Islam selalu menuduh Islam bisa perbudakan. Al-Quran ditawa tentang perbudakan. Perbudakan dari Islam bukan untuk. Kan selalu ada idku raqabatin, pembebaskan. Bukan menjadikan orang jadi budak. Allah a'lam bishawab.